Teman-teman, kita tahu kan UWing-Fly T3 keluaran dari pabrik itu jarak tempuhnya sekitar 40-60 km. Nah, sekarang di episode ini kita akan memodifikasi menjadi jarak tempuh kira-kira ya diprediksi sekitar 200-250 km. Mau tahu apa aja mau dirubah? Saksikan di episode ini ya. Welcome back to channel Eviolik, channel yang membahas berbagai macam electric vehicle. Perkenalkan dulu, nama saya Alfred. Di episode kali ini kita akan membahas UWing-Fly T3 yang sudah dimodifikasi. Nah, bagi teman-teman yang masih belum subscribe, ingat ya subscribe dulu, like dan share ya. Yuk. Nah, teman-teman, kali ini saya pakai baju Silent Rider nih. Sesuai tema, motor listrik, pakai juga pakai baju Silent Rider dong. Biar keren gitu loh teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang tertarik dengan baju ini, langsung ya di link bawah ini ada Shopee dan WA kita juga bisa ya. Teman-teman, BTW nih, kita lagi di Bike and Bath. Kebetulannya memodifikasi UWing-Fly T3 ini menjadi begini nih. Jadi bila teman-teman tertarik langsungnya datang ke Melawai di Blok M, temui langsung kita punya admin di sini ya. Nah, teman-teman, sekilas penampilan motor UWing-Fly ini kelihatannya sih tidak ada perubahan besar ya. Terutama di bagian lampunya, spakboardnya, plastiknya pun masih sama sampai belakang. Namun ada dikit perubahan yaitu di bagian bawah. Nah, mau tahu lebih detail lebih lanjut? Ayo kita langsung lihat lebih detailnya lagi. Karena motor UWing-Fly ini kita harus modifikasi untuk mengejar jarak tempuh sekitar 200-250 km, maka baterai kapasitasnya harus besar. Dan di UWing-Fly ini kita ada dua part bagian baterai penempatannya ya, yaitu di bawah jok sama di bawah deck. Oke? Dan karena di bawah baterai ada di posisi bawah deck, maka motor ini harus lebih ditinggikan ya. Nah, bagian depan, terutama di bagian bannya kita ganti ya, diperbesar menjadi 3,5 kali 10 inch ya, lebih besar, lebih tinggi. Terus kedua, bagian shock fork depannya juga dirubah lebih panjang. Oke? Dan di bagian tengah, posisi baterai itu rangkanya diperkokoh ya, karena ini penempatan baterai 100 ampere, jadi akan lebih berat. Jadi harus diperkokoh ya rangkanya, dan ada boxnya yang sangat ketat. Serta tingginya, ground clearance antara rangka ini harus sekitar 11-12 cm tingginya. Nah, bagian belakang, bannya kita rubah menjadi lebih besar juga ya, 120/90, tetap sama 10 inch ya ban-bannya. Oke. Kedua, shock breaker belakang juga dipertinggi, menambah seperti adaptor ya di sini, penambahan sekitar 5-6 cm lebih panjang. Nah, teman-teman, jadi secara penampilan motor T3 ini dimodifikasi jadi lebih tinggi ya. Nah, kita coba peragakan duduk di motornya ya. Nah, kelihatan lebih cangkring lah, lebih tinggi. Ya, kayak motor trail gitu loh, gagah kan. Saya coba nyalain. Kita lihat bagian elektrikalnya apakah ada perubahan, tapi ternyata tidak ada ya. Masih sama seperti standarnya. Displaynya pun sama, dia punya tombolnya juga sama, gasnya juga sama, posisi lampu pun sama, tidak ada perubahan. Kita coba nyalain lampunya ya. Nah, tuh. Oke, lampu atas, lampu tinggi masih nyala. Lampu sen, kanan, kiri, serta klakson pun sama. Nah, sekarang kita lihat bagian bawah jok. Itu apa nih, kita lihat ya. Coba nyalain. Tereng, waduh. Ini semua baterai ya teman-teman. Seperti saya katakan, UWing-Fly T3 yang sudah modifikasi ini, baterai dibagi menjadi dua ya, yaitu di atas dan di bawah. Masing-masing mereka itu adalah 36 volt 100 ampere hour ya, atas dan bawah. Ini mereka punya seri rangkaian adalah 24 seri 1 paralel. Jadi satu biji baterai itu 3,2 volt 100 ampere hour, lumayan besar teman-teman. Dan ini menggunakan lithium LFP soft pack. Oke, continuousnya lumayan besar. Dan di bagian depan sini, ini adalah BMS
Dan ada juga colometer di sini. Di sini bagian belakang sini ada colometer serta MCB ya. MCB-nya 40 ampere sih, nggak besar sih. Nah teman-teman, sekarang kita coba nyalakan lah untuk lihat colometernya kayak gimana. Oke, sudah nyala di sini teman-teman. Nah di sini menunjukkan itu adalah 80,02 volt. Oke. Colometer ini lumayan unik ya, dan sangat akurat banget ketika pas kita ngendarai motor listrik ini. Dia bisa mengecek semua keadaan posisi kita ngegas di berapa ampere yang kita tarik. Oke, dan dia sangat akurat banget untuk perhitungan watt hour teman-teman. Jadi secara lihat kalau motor baterai ini kan sudah dibekali 72 volt 100 ampere hour, yaitu 7,2 kWh teman-teman. Jadi kita di sini bisa lihat juga berapa kWh yang sudah kita pakai. Jadi oke banget. Jadi kita juga bisa pas pakai itu juga bisa ngecek keadaan baterai kayak gimana. Di sini kita bisa lihat ya info voltasi digitalnya, voltasinya. Terus di sini watt hour yang kita pakai berapa. Terus ini adalah ampere yang kita tarik itu berapa di gasnya. Terus ini adalah berapa yang kita sudah pakai kWh yang kita pakai. Oke. Terus ini adalah baterai bar 100% menunjukkan, dan sebelah kanan sini adalah sisa kapasitas baterai. Di baterai ini sudah sisa berapa ampere hour. Di bawah ini adalah berapa jam lagi yang kita pakai di baterai ini. Oke? Sangat jelas dan akurat. Di bagian sini ada bagian box ini. Di sini juga ada rangka ya, rangka baterai. Kita perlu ketahui juga, UINFLY T3 ini rangkanya memang kurang kuat ya, karena kalau kita modifikasi dengan baterai sebesar ini, kita harus memperkuat rangka, yaitu dari box dan rangka tulang. Nah di sini ada boxnya segitu tebal, kira-kira pakai 2 mili tebalnya ya, 1,5 sampai 2 mili. Dan bagian bawah, kita mau rangka ya, bagian bawah ini dipakai pipa nih, hollow yang lumayan tebal nih rangkanya. Jadi supaya menjaga posisi sini kalau misalnya ada benturan bisa ditahan oleh pipa rangka ini. Teman-teman, yang perlu diketahui lagi, rangka utamanya juga diperkuat ya di sini ya. Dilas lagi lebih tebal, dan di sini tambah rangka. Karena ini kita harus tahu ya, kita membawa baterai 100 ampere hour yang totalnya baterai itu beratnya udah sekitar 80 kg. Wow. Tadi baterai sudah rubah, rangka sudah rubah. Ketiga, yang paling krusial adalah controller. Controller kita harus ganti yang lebih besar karena bobotnya juga lebih berat kan teman-teman. Jadi kita harus ganti. Kita menggunakan IM100 merek Fotol teman-teman. Posisi terletak di bagian bawah sama dengan posisi sebelumnya ya. Controller cuma lebih besar ampere. Dan untuk dinamonya BLDC masih standar bawaannya. Nah kita tahu ya, motor BLDC ini menggunakan originalnya yaitu 800 watt. Namun kita ganti controller karena kita lihat motornya 800 watt, kita setel IM100 ini cuma setel di 50 ampere. Jadi untuk kapasitas tarikan dari controller ke dinamo kira-kira ditariknya sekitar 3 kW-an lah teman-teman. Oke, sisanya yuk kita cobain deh motor ini, langsung kita jajalin, putar-putar melawai. Berat om. Wih. Nah, depan kebetulan macet lagi teman. Salah jalan nih kita nih. Kita akan tes ya T3 yang sudah dimodifikasi dengan baterai 100 ampere serta controller yang sudah IM100 ya. Tapi setelannya cuma 50 ampere teman. Tapi kita tes tarikan sekarang ya. Kita tes level 2 nih. Gus. Wah, oke. Tarikannya sudah ada perubahan ya dibanding dengan yang dulu, yang aslinya standaran 30 ampere. Ini jauh lebih kuat ya, powerful. Nah, kita akan coba tes bagian level 3. Wih. Enggak. Oh, muter terus ya. Oke, untuk dia punya shock juga lumayan nyaman, nggak terlalu keras, smooth ya. Untuk shock belakang juga oke. Kita lewatin jalan rusak ya. Oke,
Kita coba ke tanjakan ya. Ini sekarang level 3, kita tes tanjakan untuk naik ke atas ya. Nanjak coba ya. Oke, ayo. Oke, tarikannya juga nyaman ya. Kuat juga. Ini agak gelap, teman-teman. Bisa tarikan 21, 25, masih bisa lah. Oke lah. Go. Oke, nih tanjakan. Masih oke lah. Nah, ini dengan ground clearance-nya 11 cm sampai 12 cm. Tadi punya polisi tidur, masih gampang dilewati dan tidak kebentur ya rangkanya. Nah, oke. Tarikannya juga nyaman. Kita tinggal tes apakah motor T3 modifikasi ini sukses bisa menempuh sekitar 200 sampai 250 km ya jarak tempuhnya. Ya, saksikan di episode selanjutnya ya untuk jarak tempuh, teman-teman. Oke, sekarang kita tes ini tanjakannya. Ini sekitar 15 sampai 20% derajat ya. Masih bisa nanjak, teman-teman. Good. Oke, saya kesana tes di sini ya. Kita tes apa aku kuat ya, teman-teman, di pertengahan tanjakan. Oke, ternyata masih kuat ya. Nah, teman-teman, saya sudah tes ya tadi daerah Melawai. Nah, sekarang kita coba cek kilometernya. Kira-kira udah pakai berapa WH ya? Tadi saya coba. Kita langsung buka. Nah, di sini kelihatan ya, teman-teman. Saya sudah pakai sekitar 4,2 ampere hour ya. Tarik. Berarti sekitar 0,329 kWh sudah terpakai oleh saya. Tadi saya untuk tes puter-puter sampai naik apa tuh tempat parkir ya, Blok M Square. Sekitar 2-3 kali lah. Nah, ini ketahuan nih udah berapa kWh yang sudah saya pakai. Jadi dari sini bisa ditaker. Ya. Nah, untuk nextnya perjalanan, apakah motor modifikasi T3 ini apakah bisa sekitar 200 sampai 250 km? Mungkin di next episode ya untuk real test jarak tempuh motor UEFI ini. Oke, sekarang saya akan buat kesimpulan untuk motor T3 ini sudah mati baik and bad dimodifikasi kayak gimana rasanya. Nah, pertama untuk shock breaker depan lumayan nyaman. Oke, shock breaker belakang juga lumayan nyaman. Tadi saya sempat lewatin polisi tidur juga ya. Nah, lewatin polisi tidur juga yang lumayan dikit cembung juga ya, tinggi juga, tapi nggak kena, aman berarti ya. Jadi untuk ground clearance sekitar 11 sampai 12 cm itu udah cukup nyaman dan cukup aman ya, tidak kena benturan sama polisi tidur. Oke, terus saya sempat juga ngetes di daerah parkiran tanjakan di level 3, 2 dan 3 pun juga oke, kuat juga. Kecepatan speed kira-kira bisa 15 sampai 20 km per jam ya, kecepatan speednya. Jadi total sudah bisa. Nah, untuk jarak tempuh saya nggak bisa tes karena tempatnya kecil. Terus untuk speed, maksimal speed, nah ini maksimal speed karena tempatnya juga terbatas, juga macet-macetan, baik mobil, jadi tidak bisa saya coba.
Oke, mungkin akan bersamaan dengan episode tes jarak tempuh ya untuk maksimal speednya. Oke, untuk tarikan motor listrik ini karena sudah dibekali dengan IM100 dan saya setel sekitar 50 ampere, yaitu 3,5 kWh di motor itu. Menurut saya dengan bobot sekian berat, motor ini masih bisa laju dengan nyamannya dan kuat tarikannya. Memang enggak sekuat yang seperti 100 ampere beneran karena motor ini cuma 800 watt punya dinamo. Tapi sudah cukup nyaman lah untuk tarikannya. Oke. Dan untuk sistem pengeremannya juga masih standar dan oke, juga pakem dah menurut saya. Dan yang terakhir yang paling seru adalah harga. Oke, saya akan ngomong ya untuk modifikasi harga motor listrik ini itu bergantungan dengan builder ya. Tiap builder beda-beda. Saya ngomong dulu baterainya. Untuk baterai ya kira-kira karena dipakai baterai Live PO di kapasitas 72 volt 100 ampere hour, ini kira-kira untuk budgetnya itu sekitar 20 sampai 25 juta. Oke. Nah, untuk kolometer sekitar 500.000 dan untuk controller IM100 itu sekitar 1,5 jutaan ya, kira-kira begitu. Dan untuk penguatan rangka ini butuh biaya sekitar 2 sampai 2,5 juta tergantung buildernya. Ya, jadi kalau ditotalin itu kira-kira sekitar 30-an juta lah. Ya, teman-teman, kira-kira begitulah. Menarik bukan? Nah, gimana menurut teman-teman nih? Tertarik dengan modifikasi ini nggak? Kalau tertarik langsung komentar di bawah ya. Dan jangan lupa ya, bagi teman-teman yang tertarik dengan episode seperti ini, jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Dan ingat juga ya, ikutin sosmed kita di TikTok atau Instagram. Bye-bye, see you at next episode.